Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah. Patut dan pantas kita panjatkan puji syukur kita ke zat ilahi Rabbi. Karena berkat karunia dan iradatnya, kita sampai di hari ke-16 di bulan yang agung, bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah pada umat pilihan yang memberikan suri tauladan kepada kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pembelajar yang solih, cerdas dan mulia, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kabar baik menyertai ananda dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita dapat menikmati jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita sehingga dapat mereguk indahnya ketakwaan. Di dalam puasa, selain ada syarat dan rukun puasa, ada juga yang disebut dengan sunnah-sunnah puasa. Untuk menggapai kesempurnaan ibadah puasa, kita dianjurkan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Di antara amalan yang disunahkan, di antaranya adalah i'tikaf. Apa yang disebut dengan i'tikaf? Mari kita cari tahu. Insya Allah pada kesempatan kali ini dalam kegiatan tausiah Ramadan, saya akan mencoba menyampaikan materi dengan judul "Dengan i'tikaf kita raih ketentraman jiwa". Pengertian i'tikaf. Apa yang disebut dengan i'tikaf? I'tikaf berasal dari bahasa Arab, dari kata i'takafa ya'takifu i'tikafan, berarti tinggal, menetap atau berdiam diri di suatu tempat. Dan menurut istilah, i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dan cara tertentu. Itu pengertian i'tikaf. Yang kedua, hukum i'tikaf. Dalil yang menjadi landasan hukum i'tikaf adalah hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 2026 yang berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyra al-wakhira min Ramadana hatta tawafallahu summa atakafa ajwajuhu min ba'di, muttafaq alaih. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Lalu istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukum i'tikaf asalnya sunnah, tetapi dapat menjadi wajib jika dinazarkan oleh seseorang. Hukum i'tikaf juga dapat menjadi haram apabila dilakukan oleh seorang istri tanpa izin suaminya. Hukum i'tikaf bisa menjadi makruh jika dilakukan oleh berperilaku atau berdandan sehingga mengundang perhatian orang lain dan bisa mengundang fitnah walaupun disertai izin. Ini tentunya untuk perempuan. Selanjutnya, rukun yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melaksanakan i'tikaf. Yang pertama adalah niat. Jelas itu niat suatu keharusan. Yang kedua, berdiam diri di masjid. Yang ketiga, masjid merupakan tempat yang diperbolehkan untuk i'tikaf. Tetapi bagi perempuan dibolehkan untuk i'tikaf di rumah, itu menurut madhab Hanafi. Selanjutnya yang keempat, orang yang beriktikaf. Syarat i'tikaf. Jelas ada syarat yang harus dipenuhi ketika kita melaksanakan sesuatu amalan. Syaratnya yang pertama adalah Islam. Yang kedua, balik atau mumayyiz. Yang ketiga, berakal sehat. Dan yang keempat, suci dari hadas besar. Jadi, orang yang akan melaksanakan i'tikaf tetap
harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan di atas. Bila tidak terpenuhi, maka dianggap tidak sah iktikafnya. Iktikaf di bulan Ramadan membantu kita untuk mengevaluasi diri. Dengan iktikaf, kita akan fokus pada diri kita dan menjauhi kesombongan. Selanjutnya, amalan apa saja yang harus dilaksanakan ketika kita beriktikaf? Amalan yang harus dilaksanakan adalah yang pertama, memperbanyak sholat sunnah. Yang kedua, membaca Al-Quran, dan alangkah lebih baiknya apabila dibarengi dengan memahami maknanya. Yang ketiga, zikir dan doa, seperti memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, dan istighfar. Keempat, memperbanyak sholawat. Itu merupakan amalan-amalan yang disunahkan di dalam pelaksanaan iktikaf. Setelah syarat dan rukun terpenuhi, maka hal-hal apa saja yang membatalkan iktikaf? Yang akan membatalkan iktikaf diantaranya adalah keluar dari tempat iktikaf tanpa udzur yang darurat. Yang kedua, bercampur suami istri atau bermubasyarah. Yang ketiga, murtad. 4, hilang akal karena gila atau mabuk. Dan yang kelima, haid atau nifas. Dan semua yang mendatangkan hadas besar. Itu hal-hal yang membatalkan iktikaf. Selanjutnya, manfaat beriktikaf. Ini yang tentunya harus dipahami oleh kita. Manfaat iktikaf diantaranya adalah mendidik kita lebih taat kepada Allah. Yang kedua, melatih diri untuk meninggalkan kesenangan jasmani sehingga hati bertambah khusyuk saat beribadah. Kemudian manfaat iktikaf diantaranya juga jika dilakukan di saat bulan Ramadan di masjid tempatnya, maka insya Allah kita berpeluang mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu malam yang paling utama dibanding malam-malam yang lainnya. Selanjutnya yang keempat, manfaat beriktikaf sebagai tempat dan saat merenung masa lalu dan memikirkan masa depan yang lebih baik. Kelima, mendatangkan ketenangan dan menerangi hati yang penuh dengan dosa. Sehingga bisa jadi dengan iktikaf kita akan mendapat ketenangan dan ketentraman jiwa. Dan tentu banyak hikmah-hikmah yang lainnya. Dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pelaksanaan iktikaf, insya Allah ketenangan dan ketentraman jiwa akan kita rasakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk melaksanakannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya menutup kegiatan tausiah ini, bulan ini adalah bulan yang agung. Insya Allah apa yang kita mohonkan Allah akan kabulkan. Kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Sivitas Akademi dan Ananda semua sebagai siswa dan siswi MTSN 2 Cianjur menjadi ahli Quran, waladun solihun, memiliki akhlak yang mulia, sehingga kelak di yaumil hisab mampu menggandeng kedua orang tua kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang dapat kita petik dan menjadikan kita orang-orang yang mampu menggapai tingkat tertinggi dari puasa, yaitu menjadi orang-orang yang lebih bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, udah. Encan.